menyanyikan sebuah lagu di mana kamu dan saya adalah orang-orang berdosa yang memerlukan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dosa itu apa sih? Semua perbuatan yang membuat kita dihukum seperti mencuri, bertengkar, bohong. Satu kali saja kamu melakukan ini semua, kamu dan saya pantas dihukum. Tetapi ada kabar baik, yaitu Tuhan Yesus yang mengasihi kamu dan saya mau menggantikan hukuman kamu dan saya. Yuk kita nyanyikan bersama. Adik-adik, sekarang kakak akan memperagakan sebuah aktivitas yang menggambarkan bahwa darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. Perhatikan ya adik-adik. Pada mulanya Tuhan menciptakan Adam itu sempurna, tidak berdosa seperti ini adik-adik. Nah, lihat, bersih dan tidak ada kotorannya. Ini adalah gambaran manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi karena Adam tidak taat kepada Tuhan, maka ia menjadi orang yang berdosa. Dosanya hanya satu, tidak taat kepada Tuhan. Seperti ini ya adik-adik, ini dosa. Ini manusia. Ketika Adam jatuh dalam dosa, hatinya berubah. Nah, lihat. Dia tidak bersih lagi, tetapi dia menjadi kotor dan rusak. Karena apa adik-adik? Karena dosa. Hati yang berdosa itu gelap seperti ini. Nah, demikian juga kamu dan kakak. Karena Adam sudah berdosa, maka kamu dan kakak juga menjadi orang yang berdosa. Seperti yang Alkitab katakan dalam Roma 3 ayat 23, bahwa setiap orang di dunia ini sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak mulanya kita sudah memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Buktinya kamu dan kakak tidak diajarkan untuk berbohong, tetapi bisa berbohong. Lalu kamu dan kakak tidak diajarkan untuk bertengkar, tetapi bisa bertengkar. Kamu dan kakak juga pasti pernah berbuat dosa kan? Misalnya marah-marah. Sekali kamu marah-marah, hati kamu akan semakin kotor dan semakin rusak. Lalu dosa apa lagi ya? Misalnya melawan orang tua. Sekali kamu melawan orang tua, hati kamu juga semakin rusak dan semakin kotor. Dan tahukah kamu bahwa setiap orang yang berdosa upahnya adalah maut, tidak bisa masuk surga dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Jadi bagaimana cara menghapus dosa-dosa kita? Adik-adik, perbuatan baik kita tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Meskipun kamu rajin beribadah atau rajin ke gereja, dosa kita tetap ada. Seperti ini adik-adik. Meskipun kita rajin
beribadah, rajin ke gereja, dosanya tetap ada di situ. Nah, bagaimana dengan kekayaan kita? Sekalipun kamu suka membagikan harta, suka beramal, suka memberi persembahan yang banyak, rajin menyumbang, semuanya itu tidak bisa membersihkan dosa-dosamu. Kepintaran kamu pun tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kamu. Jadi bagaimana ya supaya dosa kamu dan hati kamu yang kotor itu bisa dibersihkan dari dosa? Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7b bahwa darah Yesus berkuasa menyucikan kita dari segala dosa. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan mengeluarkan banyak darah yang menyucikan kita dari segala dosa. Tapi Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan membuktikan bahwa Yesus berkuasa menyucikan kita dari segala dosa dan menyelamatkan kita serta memberikan hidup yang kekal bagi kamu dan kakak. Darah Yesus yang kudus itu menyucikan kamu dan kakak dari segala dosa. Seperti ini adik-adik, perhatikan ya. Wow, darah Yesus berkuasa menyucikan kamu dan kakak dari segala dosa. Lihat, hati yang gelap ini sekarang menjadi bersih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat. Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka hatimu dibersihkan dan disucikan daripada segala dosa. Jadi adik-adik, percayalah bahwa darah Tuhan Yesus yang kudus sudah tercurah di kayu salib untuk menyucikan kamu dan kakak dari segala dosa. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dan mencurahkan darahnya untuk menyucikan kamu dari segala dosa. Kalau kamu percaya, kamu disucikan dari segala dosa. Mari kita bersyukur senantiasa atas kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, sekarang kita akan belajar satu ayat dari Alkitab, dari firman Tuhan ya, yang menunjukkan bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, ayatnya diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7b. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 7b itu adanya di Perjanjian Baru bagian belakang Alkitab kita ya. Coba, yuk sambil adik-adik membuka Alkitabnya, perhatikan ke depan juga ya. Sudah siap? Kita akan membaca dari Alkitab satu kali ya. Bacanya begini, alamatnya dibaca, isinya kembali ke alamat. Ya, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Nah, sekarang adik-adik perhatikan ke depan. Ayatnya sudah kakak pindahkan ke alat peraga di papan panel ini ya. Mari kita akan lihat ke depan. Kita akan membaca bersama-sama ya. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa ya. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengatakan bahwa darah Yesus anaknya itu, darah siapa? Betul, darah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus disebut anak Allah ketika jadi manusia ya. Darah Tuhan Yesus itu ternyata berkuasa. Berkuasa untuk apa? Menyucikan ya. Menyucikan itu apa artinya?
ya membersihkan ya, sampai tidak ada yang ketinggalan dosanya, dibersihkan ya. Menyucikan itu membersihkan. Membersihkan siapa? Membersihkan kita. Kita itu adik-adik dan kakak ya. Kita disucikan dari apa? Daripada segala dosa. Segala itu artinya apa? Betul, ada yang bisa menjawab. Segala itu artinya semuanya. Jadi darah Tuhan Yesus itu menyucikan adik-adik dan kakak daripada semua dosa. Nah, adik-adik, jadi firman Tuhan hari ini memberitahukan bahwa darah Tuhan Yesus yang kudus itu, yang sudah tercurah di kayu salib itu berkuasa menyucikan seluruh hidup adik-adik, hidup kakak dari segala dosa. Nah, adik-adik, kita akan membaca ayat ini sekali lagi, tapi kita akan membaca di bagian kata kitanya diganti dengan nama sendiri ya. Nah, kakak mau memberi contoh satu kali, adik-adik perhatikan ya. Nah, seperti ini membacanya. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan Rahel daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Nah, adik-adik bisa ya, di rumah ada yang namanya Agnes, Jessica, Pipit, ya, Eri, ada? Ya, nanti adik-adik pakai namanya sendiri ya, siap? Yuk, kita ganti nama kita dengan kata kita dengan namanya sendiri. Yuk, 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan, siapa sebut namanya? Bagus, daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Nah, bagus ya. Adik-adik bisa. Sekarang kita mau menyimpan firman Tuhan ini dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita dengan cara menghafalnya ya. Kita akan mengingatnya. Yuk, kita akan baca lagi satu kali lagi kembali seperti ini. Kata kitanya dibaca kita. Yuk, siap? Ya, siap ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Nah, untuk menolong kita ingat, adik-adik coba kakak mau ambil ya, 2 sekaligus ya gambarnya ya. Nah, ini kakak mau ambil ini, gambar ini dengan tulisan apa? Daripada segala dosa, dan gambar yang ini. Ya, baca ya satu kali dalam hatinya. Sudah? Ya, siap. Yuk, 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Nah, sekarang lihat ya, ada 2 lagi gambar yang diambil sama kakak. Baca dalam hati kata-katanya. Sudah? Yuk, siap. Yuk, adik-adik di rumah boleh berdiri ya. Yuk, 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Nah, adik-adik di rumah yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah bahwa darah Tuhan Yesus berkuasa menyucikan hidupmu daripada segala dosa. Adik-adik yang sudah percaya Tuhan Yesus, bersyukurlah karena hidupmu sudah disucikan daripada segala dosa dan kamu pasti memperoleh keselamatan hidup kekal di dalam surga. Puji